Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Hartia Wahidatul Komariah dan rekan saya Andriana Yasia. Pada kali ini kami akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai hubungan ilmu fikih dengan ilmu lainnya. Ilmu fikih ini memiliki hubungan dengan ilmu lainnya, di mana ilmu lain tersebut ialah ilmu tauhid, ilmu tasawuf, usul fikih, kaidah fikih, fikih muqaron, falsafah hukum Islam, dan tari tasyri, tafsir ahkam, dan hadis ahkam. Langsung saja, yang pertama yaitu hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang membicarakan dan membahas tentang keesaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tauhid ini menjadi asal muasal dari ilmu keislaman. Hal ini menyebabkan ilmu fikih memiliki keterkaitan yang erat dengan ilmu tauhid. Ketika Islam datang pertama kali, ajaran pertama yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah ajaran tauhid yang berarti mengesahkan Tuhan. Karena tujuan akhir ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dapat disimpulkan jika ilmu tauhid dan ilmu fikih ini memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya. Oleh karena itu, objek kajian ilmu tauhid ini mengarah pada soal-soal kepercayaan atau akidah, sedangkan objek kajian ilmu fikih ini adalah hukum-hukum perbuatan lahiriah mukallaf. Sehingga dapat diilustrasikan sebagai mana ilmu fikih dan ilmu tauhid ini seperti sebuah bangunan dan pondasinya, di mana ilmu tauhid menjadi pondasi yang kokoh, sedangkan ilmu fikih ini menjadi bangunan yang berdiri tegak di atas pondasi yang kokoh tersebut. Yang kedua, yaitu hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Antara tasawuf dan fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling berhubungan erat satu sama lainnya dan saling melengkapi. Diibaratkannya itu fikih sebagai jasad dan tasawuf adalah ruhnya. Apabila jasad tanpa ruh itu tidak akan hidup, sedangkan ruh tanpa jasad itu tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, keduanya ini harus saling melengkapi satu sama lain. Seperti halnya dengan ilustrasi ini, di mana fikih tidak membahas tentang ikhlas dalam sholat karena hal tersebut merupakan bahasan dari ilmu tasawuf. Karena fikih ini hanya membahas apa saja mengenai syarat dan rukun sholat. Tidak peduli sholatnya itu dilakukan dengan hati yang ikhlas atau hanya sekedar riya. Nah, apabila terjadi pertentangan antara keduanya, berarti telah terjadi penyimpangan. Maksudnya, boleh jadi seorang sufi itu berjalan tanpa fikih, atau seorang ahli fikih itu tidak mengamalkan ilmunya. Seperti pendapat Imam Malik yang mengatakan, barang siapa yang mendalami fikih tetapi belum bertasawuf, berarti ia fasik. Dan barang siapa yang bertasawuf tetapi belum mendalami fikih, berarti ia zindik. Dan barang siapa yang melakukan keduanya, berarti ia telah melakukan kebenaran. Jadi, seorang ahli fikih harus bertasawuf, dan sebaliknya seorang ahli tasawuf atau sufi itu juga harus mendalami dan mengikuti ketentuan ilmu fikih. Di mana seorang ahli fikih itu harus mengetahui hal apa saja yang berhubungan dengan hukum yang berkaitan dengan tata cara pengamalan suatu ibadah. Dan seorang sufi itu harus mengetahui aturan-aturan hukum dan mengamalkannya. Selanjutnya, hubungan yang ketiga yaitu hubungan ilmu fikih dengan usul fikih. Ilmu fikih ini membahas tentang hukum dari suatu perbuatan atau tindakan, sedangkan ilmu usul fikih ini membahas tentang metode atau proses bagaimana menemukan hukum tersebut. Dilihat dari sudut penerapannya, fikih ini akan menjawab pertanyaan, apa hukum dari suatu perbuatan? Dan usul fikih ini akan menjawab pertanyaan tersebut.
bagaimana proses atau cara atau metode untuk menemukan hukum yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dipermasalahkan tersebut. Sehingga fikih lebih lebih bercorak sebagai produk, sedangkan usul fikih ini lebih bermakna sebagai metodologi atau cara. Sebagai contoh, misalnya usul fikih menetapkan al-amr li al-wujub, maka semua nas yang menunjukkan amr adalah menunjukkan wajib. Amr ini adalah dalil kuli, sedangkan wujub itu adalah hukum kuli. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 terdapat amr untuk menetapi janji. Nah, nas ayat tersebut ini adalah dalil juz'i, sedangkan hukum yang dikandungnya adalah hukum juz'i, sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup usul fikih adalah sumber atau dalil-dalil hukum. Sedangkan ruang lingkup fikih adalah perbuatan manusia dari segi hukum syariah. Nah, dalam hubungan ini fikih membahas dalil juz'i dan menghasilkan hukum juz'i. Selanjutnya, yaitu hubungan ilmu fikih dengan kaidah fikih. Pada hakikatnya, kaidah fikih atau al-qawaid fikhiyah merupakan sekumpulan kaidah yang terbentuk dari rumusan-rumusan masalah yang bersifat umum, dan di dalamnya sudah terdapat ketentuan-ketentuan hukum fikih. Nah, keberadaan qawaid fikhiyah ini dapat dijadikan sebagai jalan tengah dari berbagai permasalahan fikih yang dapat menghasilkan kebijakan dalam penerapan suatu hukum. Oleh karena itu, hubungan di antara al-qawaid al-fikhiyah dengan ilmu fikih ini sangat erat. Sebab qawaid fikhiyah ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam mengetahui hukum perbuatan seseorang. Misalnya nih, dalam kewajiban untuk mendirikan sholat 5 waktu yang dimana harus dikerjakan tepat waktu. Kemudian ada seseorang yang dalam menjalankan kewajiban tersebut itu mempunyai suatu halangan. Misalnya seseorang tersebut diancam akan dibunuh jika mengerjakan kewajiban tersebut tepat pada waktunya. Nah, dalam kasus seperti ini, seseorang tersebut dapat menunda sholat dari waktunya karena jiwanya itu sedang terancam. Nah, hukum boleh ini dapat ditetapkan lewat pendekatan qawaid fikhiyah. Karena dengan bantuan qawaid fikhiyah, semua permasalahan hukum yang muncul di kalangan masyarakat dapat terselesaikan. Oleh karena itu, diperlukanlah kunci berpikir untuk memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat sehingga tidak berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Dengan demikian, qawaid al-fikhiyah ini memiliki hubungan dengan tugas pengabdian ulama ahli fikih dalam tujuan untuk memecahkan permasalahan hukum masyarakat secara efektif. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu fikih dengan fikih muqaran. Fikih muqaran ini merupakan suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah perbedaan dalam fikih, di mana ilmu ini mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji serta mendiskusikan dalil dari masing-masing pendapat secara objektif. Nah, untuk dapat mengetahui mana yang terkuat, dapat didukung oleh dalil-dalil yang terkuat. Fikih muqaran ini berarti membahas fikih dalam berbagai mazhab atau pendapat, baik secara deskripsi ataupun menguatkan salah satu pendapat. Tujuannya yaitu untuk meluaskan wawasan kita tentang fikih dan menambah pemikiran tentang cara-cara yang dapat ditempuh oleh para imam mazhab dalam usahanya. Sehingga kita dapat memiliki sikap terbuka dalam menghadapi perbedaan pendapat para ulama, sehingga tidak fanatik dan sinis kepada mazhab-mazhab atau pendapat tertentu, di mana kita akan saling menghargai jasa para ulama
yang sudah dijadikan modal untuk pedoman menuju masa depan yang baik. Itulah penjelasan dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Andriana Yesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Yesia Cahyani Putri. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan materi dari pemateri pertama, yaitu hubungan ilmu fikih dengan falsafah hukum Islam. Ilmu fikih dengan falsafah hukum Islam sangat berhubungan erat. Dalam falsafah hukum Islam, ilmu fikih sangat berperan penting untuk menentukan dan menguatkan kesadaran hukum Islam. Oleh karena itu, dapat menuntun umat Islam dalam memahami hikmah dan manfaat disyariatkannya sebuah hukum Islam. Sehingga umat Islam akan memiliki kesadaran dengan sendirinya dalam mengimplementasikan syariat dengan adanya kesadaran hukum Islam, maka kehidupan umat Islam akan semakin bersemarak. Selanjutnya, hubungan ilmu fikih dengan tarik tasyri'. Tarik tasyri' yaitu terdiri dari dua kata, yang tarik yang artinya catatan tentang perhitungan tanggal, bulan, hari, tahun, riwayat, maupun sejarah. Sedangkan tasyrik merupakan hukuman dan peraturan. Maka dari itu, inti dari ilmu tarik yaitu untuk memahami bagaimana ilmu fikih di masa lalu, sekarang, dan masa yang akan mendatang. Dan untuk memahami hukum Islam, kita harus mengetahui latar belakang serta kandungan makna yang muncul di suatu hukum. Apa yang kita anggap sebuah maslahah di masa lalu bisa dianggap tidak maslahah di masa kini dan sebaliknya. Dan disinilah letak pentingnya ilmu tarik tasyrik dalam hubungan dengan ilmu fikih. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu fikih dengan tafsir ahkam. Pengertian dari tafsir ahkam yaitu membuka dan menjelaskan tentang maksud dari firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Sedangkan dalam undang-undangnya atau peraturan tafsir ahkam yaitu untuk mengatur pergaulan hidup manusia yang diakui oleh satu negara. Dalil-dalil dalam Al-Quran yang sangat berperan penting untuk mendukung fikih, maka dari itu diperlukan tafsir dari para ulama tentang ayat-ayat Al-Quran. Tidak semua dalam ayat Al-Quran merupakan ayat dari ahkam, tetapi hanya sekitar 600 ayat yang berkaitan dari 6.666 ayat Al-Quran. Hal ini menurut dari sejumlah ulama. Yang terakhir yaitu hubungan ilmu fikih dengan hadis ahkam. Pengertian dari hadis ahkam yaitu sesuatu yang berkaitan erat dengan ilmu fikih. Hadis ahkam berisikan tentang motivasi beragama, nasihat-nasihat seperti perintah ataupun larangan, atau kebolehan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu atau berupa ketetapan. Secara pragmatis, hadis ahkam juga digunakan dalam kitab-kitab fikih, sebagaimana telah diketahui bahwa sebagian para ulama menguatkan prinsip-prinsip fikih dengan hadis ahkam. Saya kira cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.